menikmati sholat atau menikmati ibadah sejenis sholat ya. Ditulis yang pertama itu tartilkan bacaan untuk menikmati ibadah. Yang pertama tartilkan bacaan. Yang pertama tartilkan bacaan. Yang kedua usaha mengerti makna dan keterangan yang kita baca. Usaha mengerti makna dan keterangan yang kita baca. Usaha nggih. Yang ketiga menghayati isi bacaan, menghayati isi bacaan, menghayati isi bacaan dengan membayangkan kejadian itu kita ada di sana. Jadi menghayati isi bacaan. Bismillah. Baru yang terakhir menikmati, yang terakhir menikmati. Untuk penghayatan ini ada cerita. Cerita Pak Lur nggih. Entah ini terjadi zaman sahabat atau tabiin saudara. Cerita ini agak kontroversi ya. Karena ada sebagian ulama maksudnya kalau saya bilang ulama mangkul ya. Itu yang menerangkan jangan cerita ini itu ceritanya orang sufi. Dipakai oleh orang sufi cerita ini. Tapi bagi saya cerita ini cerita pendalaman saudara. Jadi ceritanya gini, ada seorang murid suatu saat itu datang kepada gurunya. Kalau zaman dulu ya syekhnya saudara. Guru atau syekh. Alhamdulillah tadi malam saya sholat itu habis isya sampai subuh, sebelum subuh saya sudah khatam Al-Quran. Saudara, kalau menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baca Quran itu yang tartil berapa? 3 hari. Tapi itu orang biasa, ya duwe anak, duwe bojo, ya kerja, gitu. Sebenarnya kalau orang yang nggak ngapa-ngapain saudara baca Quran, kalau memang hafal itu semalam bisa. Sahabat ada yang semalam bisa. Nah itu. Tapi Nabi mengatakan yang paling normal dikerjakan 7 hari. Karena Nabi itu menimbang orang itu ada yang punya istri, punya bisnis, punya kerjaan, punya kesibukan. Ada mubalek kita di Kediri saudara, saya nggak sebutin namanya juga. Beliau itu setiap 4 hari khatam. 3 hari atau 4 hari khatam. Yang ngajar ya punya kerjaan, saya lihat punya kerjaan, punya istri, punya anak. Setiap 4 hari khatam. Triknya itu sholat malam dia baca 3 juz, 4 juz. Kadang 3 juz. Terus adzan subuh, menunggu subuh itu baca 1 juz. Kan kadang-kadang lama itu nunggu subuh. Habis subuh ngajar, habis itu baca dulu 1 juz. Itu sudah saudara pagi itu sampai sholat duha itu 5 juz. Sebelum ngajar itu sudah bantu anak istrinya apa semua. Mau berangkat ngajar jam 8 kan setengah 8 udah mulai baca Quran. Itu setiap 4 hari khatam. Jadi pagi 5 juz, sore 5 juz. Selalu begitu. Nah ini saya cerita cuman saya salut dengan orang yang seperti itu, salut saudara. Saya usaha gitu belum bisa. 7 hari paling abot, 7 hari itu udah abot. Apalagi anak saya ada yang kembar ini saudara jamaah, masya Allah saudara ya. Gak tahu maunya kadang, au gak tahu maunya. Terus dua-duanya bahasanya bahasa au saudara. Au ngerti tapi saudara. Itu ya sarepotan. Kadang kalau mau dimandiin, saya mau mandiin minta ibunya. Kalau ibunya mau mandiin minta abangnya. Wes, selamatnya kok nggak minta ibu satunya nggak gitu. Well, gini, balik lagi ya. Orang tadi itu bilang
Alhamdulillah guru saya tadi malam sholat malam itu saya bisa hatam Al-Quran. Terus gurunya bilang gini, Leh, alhamdulillah kamu diberi Allah kelancaran dalam membaca. Guru harus memberi apa saudara jemaah? Motivasi. Gak boleh apa? Gak boleh mutus, gak boleh kak sunai ini enggak. Alhamdulillah kamu berarti diberi Allah lancar baca Quran. Coba nanti malam kalau sholat Leh, hadirkan saya dalam sholatmu. Hadirkan saya dalam sholatmu. Maksudnya itu anggaplah saya makmum kamu atau anggaplah saya nyemak bacaan kamu. Terus ya sholat. Besok paginya apa saudara jamaah? Datang ke guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hari sholatmu tadi malam? Saya cuman gak sampai 2/3 guru. Gak sampai 2/3 saya membaca karena guru ada di sebelah saya. Terus jemaah, kepalanya muridnya ini diciumin, Masya Allah nak, Allah paring kamu anugerah bisa apa? Membayangkan hadirnya seorang guru tanpa gurunya hadir. Dimana itu sulit bagi kita, sulit saudara. Kita kalau baca sendiri gurunya nggak ada ya udah. Tapi ini dia bisa baca hati-hati seolah-olah guru ada di situ. Dicium kepalanya. Kalau yang sudah pernah di Saudi saudara jemaah, penghormatan di Arab itu bukan cium tangan. Tapi cium apa saudara jemaah? Kepala. Itu orang dihormati betul. Pak guru, guru kenapa? Alhamdulillah paring kamu ketakwaan yang tinggi. Coba nanti malam kalau sholat, ya, kamu hadirkan Nabi Muhammad SAW dalam sholatmu. Karena Nabi adalah manusia yang dipilih Allah dituruni Al-Quran. Dan beliau adalah gurunya semua bacaan. Kamu hadirkan Nabi dalam sholatmu. Saudara betul, sholat besoknya apa yang terjadi? Bilang bagaimana Ali sholatmu di malam? Guru, karena ada Nabi, saya nggak bisa selesai lebih dari 1/3. Jadi cuma sebelum 1/3 saya udah selesai. Apa? Sebelum 1/3 subuh sudah datang, sudah menjelang subuh. Kalau orang di sini itu sudah assalatu wassalamu alaik, tapi nggak ada zaman dulu saudara. Wah, iki wis ate subuh iki lho. Mau amal soleh nu wah iki poso amal soleh salah adzan iki lho. Jadi sudah apa? Sebelum 1/3 itu sudah menjelang subuh. Jadi saya nggak bisa selesai Nabi. Saya tutup dengan apa? Guru. Karena ada Nabi menyemak saya ikut sholat. Maksudnya dia membayangin sampai seperti itu saudara. Saya nggak bisa nyelesain 1/3 saja nggak bisa. Sudah menjelang subuh sehingga saya sholat witir. Nah terus gurunya bilang itu saudara jemaah, gurunya menangis saudara. Gurunya menangis, kepalanya makin diciumin, Masya Allah, nah Allah paring kamu keistimewaan. Yang terakhir gurunya bilang gini, nak, coba nanti malam hadirkan Allah di dalam sholatmu. Karena Allah yang menurunkan Quran kepada Nabi. Hadirkan siapa saudara jemaah? Allah di dalam sholatmu. Apa? Wa'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarok. Ngaten nggih? Jadi sembahlah Allah seperti kamu melihat Allah atau kamu dilihat oleh Allah. Betul saudara? Besok paginya itu murid ini datang kepada gurunya, tuh matanya bengkak dan belum berhenti nangisnya. Matanya bengkak belum berhenti nangis, masih misek-misek. Loh apa yang terjadi nak? Guru, saya sholat tadi malam sampai menjelang subuh, Fatihah belum selesai. Fatihah belum selesai. Saya sholat, saya ulangi lagi Alhamdulillahirabbil alamin.
Itu dibayangkan segala kenikmatan, kesyukuran. Karena Allah di situ Ar-Rahman Rahim. Saya berhenti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya nggak kuat nerusin, saya ini munafik. Akhirnya saya ulangi lagi alhamdulillahirabbil alamin. Sampai subuh berhenti cuman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu pun saya ini munafik. Gurunya menangis, saudara jamaah, diciumin, kamu sekarang guru saya nak. Maksudnya apa saudara jamaah? Sampean ya, kalau memang membaca Al-Quran dari hati nurani sampean, tahu makna, tahu ngerti artinya, saudara, alhamdulillah rabbil alamin tok sama itu berhenti. Cuman alhamdulillah rabbil alamin tok saudara jamaah sama berhenti, nggak akan bisa nerusin. Sak masjid ini loh, mohon maaf ya, kalau ngelihat alhamdulillah rabbil alamin seperti Imam Hudayfi, Imam Masjid Haram di Madinah. Beliau saja pernah alhamdulillah rabbil alamin itu lama berhenti nangis. Karena apa? Abu Bakar pernah seperti itu. Cuman alhamdulillah rabbil alamin itu udah menangis. Karena apa saudara jamaah? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kamu kalau ngitung nikmatnya Allah kan nggak bisa ngitung. Jadi beliau membacanya betul-betul dari hati. Saya alhamdulillah diberi Allah badan sehat, sempurna, punya rambut, punya ini. Tapi saya masih banyak nggak syukur. Diberi hidayah, diberi punya orang tua, diberi punya istri, punya anak, diberi punya rumah, diberi bisa natapi jamaah, bisa natapi dapukan. Saudara, betapa banyaknya di masjid ini ya, naudzubillah min dzalik. Mohon maaf ya, orang yang tidak mensyukuri punya orang tua di masjid ini. Berapa banyak di masjid ini orang yang membenci bapaknya, padahal dalilnya man raghiba an nabi fa huwa kufrun. Orang yang benci dengan bapaknya hukumnya kafir. Di dalam masjid ini loh, nggak usah kemana-mana saudara, berapa banyak orang tua yang membenci anaknya, melaknati anaknya, tidak syukur diberi rezeki anak. Anaknya diolok-olok terus, tidak syukur punya istri, istrinya diolok-olok terus, kamu itu perempuan goblok, perempuan laknat, ngapain jadi istri saya? Astagfirullahaladzim. Berapa banyak di masjid ini ibu-ibu yang nggak syukur punya suami, suaminya diolok-olok, dikatakan laki-laki lemah, nggak bisa cari rezeki, nggak bisa jadi contoh, sukanya amal soleh terus. Amal soleh ABC bukan amal soleh itu saudara, gitu. Nggak, kadang-kadang kita itu banyak yang nggak syukur. Ayo di sini ya, nun sewu nggih. Ketika bapak sampean meninggal dunia, ibu sampean meninggal dunia, ketika bapak sampean meninggal dunia, tanyain siapa yang paling pertama memandikan jenazah bapak sampean. Ketika ibu sampean meninggal dunia, siapa yang pertama memandikan ibu sampean? Apa sampean, apa pengurus, apa tim? Mestinya kalau anak yang soleh saudara jamaah, anak yang mencintai orang tuanya, anak yang syukur, yang ngerti alhamdulillahirabbil alamin, mestinya bapaknya sakit, ya dia yang pertama menjenguk, dia yang pertama nyuapin, dia yang pertama nyebokin. Banyak anak-anak itu punya orang tua, mohon maaf ini yang masih punya orang tua saudara jamaah, zaman syukur itu pusaka. Jangan dibenci orang tuamu. Kalau mereka sakit, ngerengek, minta cebok apa semua dan perlu dicobain, cebokin. Kita ini bertahun-tahun dicobain oleh mereka. Nggak gila, bahkan ingus kita disedot. Nggak apa gimana lur? Ingus kita disedot, kalau kita pilek ingus kita disedot, diludahin. Kita nggak sampai harus nyedot ingusnya orang tua kita. Kita dicebokin, kita nggak harus bertahun-tahun nyebokin orang tua kita. Kalau orang jamaah, orang tua anaknya sakit, yang diharapin apa? Sembuh. Nah, belum mendalik, kalau anak melihat orang tuanya sakit, yang diharapin apa, lur? Kok ganteng mati ya, lur? Ini kenyataan, saudara. Kenyataan. Berapa banyak di masjid ini yang nggak syukur punya orang tua? Saya saudara jamaah, bapak ibu saya sudah nggak ada. Itu kehilangan besar. Saya betul-betul iri, saudara, kalau ada orang tuh bilang, Mas Emir, Cak Emir, ini ibu saya. Iri betul. Karena apa? Apalagi, Mas, ini ibu saya. Setiap malam sholat, setiap hari membaca Al-Quran, itu saya tuh makin anu, saudara. Well, kamu mamerin saya sesuatu yang saya nggak berdaya lagi. Betul-betul iri jamaah. Sampean yang banyak punya orang tua jamaah, sukses sampean hidup dunia ini, semuanya itu Allah menggantungkan kabar ibu sampean. Ibu-ibu juga gitu.
Sampean tuh dititipi Allah amanat anak nggih, disyukurin. Jangan dilaknetin anaknya. La tad'u ala auladikum. Jangan berdoa memberatkan anak-anakmu. Dikit-dikit dibilang, kamu kalau nggak sekolah bambungan, kamu kalau nggak sekolah jadi kere, kamu ngapain digituin? Kalau anaknya nggak mau sekolah jamaah, wes mudah-mudahan kamu rezekinya nggak dari sekolah. Orang kaya nggak harus sekolah. Terus kamu maunya apa? Saya maunya jadi mubalek. Ya sudah, saya doain. Mudah-mudahan kamu jadi mubalek, rezekimu halal banyak barokah. Gitu yang omongannya yang enak. Misalnya malas ngaji, les mudah-mudahan kamu malas ngaji tapi diparing Gusti Allah ibadahmu akeh. Wis mau gak iso ngapalno iku. Ngapalno yo dhuwure kleru ni sore, ngamar ni sore kleru dhuwure. Misal wis gak usah kecil hati. Wis anak soalnya macam-macam saudara. Pengen dadi mubalek terus ngomong, saya ini sebenarnya ngerti nih mak keterangannya tapi nggak bisa ngomong. Ya mubalek sih diperlu ngomongnya iku lho. Nggih napa nggih lho. Lah itu jangan dimarahin, mubalek goblok ngomong gak iso, kok jangan ngono lho. Syukuri orang punya anak. Mohon maaf nggih, berapa banyak orang pengen punya anak saudara, dipijet, dipletet, diplotot, wis dijungkir ben punya anak ya gak duwe-duwe Pak Lur. Sing dikotor duwe anak iki kleru sandal tok wis dadi anak Pak Lur. Jane niki mboten nyejoni mek kleru sandal semeteng bojo kula. Kleru sandale iku ya sakwise sadurunge iku Pak Lur nggih to. Dan kita ini ya, orang sahabat jamaah nggih, kayak murid yang saya ceritakan ini, dia Fatihah semalam nggak bisa berhenti. Karena apa? Dihayati. Alhamdulillahirabbil alamin. Kabeh disyukuri. Aku duwe wong tua syukur, duwe bojo syukur, duwe anak syukur, duwe mara tua syukur, duwe dapukan syukur. Sing gak syukur ya murat marit. Saya gak syukur ya murat marit saudara. Gak murat marit. Lah kita kalau mendalami niku baru baca Fatihah ndrodok Mas Lur. Ya tahu saman-saman yang sering umroh Ramadan, saman lihat imam-imam saudara jamaah, imam Masjidil Haram, beliau-beliau itu mangkul seperti kita, gurunya generus-generus kita, sanadnya sama, panjang. Itu ada yang baca Fatihah, waktu di Medina baca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti saudara. Alhamdulillahirabbil alamin tok mandek. Kalau kita nggak tahu ini lah apa sih Fatihah nangis, kemenyek Lur lah. Kemenyek sing kemenyek tas sing awake dhewe sing gobloki Lur. Karena kita itu gobloki nggak tahu saudara. Padahal itu pendalaman penghayatan yang bagus. Ar-Rahmanir Rahim, misek-misek Lur. Ya toh, Maliki Yaumiddin. Sampean kalau tahu cerita Maliki Yaumiddin yang saya ceritakan perjalanan akhirat itu saudara. Maliki Yaumiddin, ada imam tuh yang nggak bisa nerusin. Karena apa? Dia ingat di hari pembalasan nanti yang jadi raja hanya Allah. Saya nggak berdaya apa-apa. Jangankan nyuruh orang lain, nyuruh badannya sendiri lo nggak bisa. Itu sampai nangis saudara. Coba orang yang menghadap ke pintu neraka itu saudara cuma, ndonga nangis ya Allah. Mereka ini merotoli kan, hadap ke pintu itu loh. Ya Allah, buat saya ini noleh nggak menghadap ke pintu neraka lah. Jadi di hari kiamat nanti saudara, hari pembalasan itu, jangankan menyuruh orang lain, nyuruh dirinya sendiri nggak bisa. Sampai doa ya Allah, buat saya ini didepkan ke surga, itu nangis-nangis sampai kamu kalau sudah saya kasih nggak minta lain lagi loh ya. Enggak ya Allah, enggak, pokoknya penting madep ke surga toh. Ya udah saya turuti, didepno nang swarga. Coba cici. Niki anak Lur nggih. Anak iku nggih asale enak Lur dadi nggih. Lho ngoten Lur nggih. Anak kan asale enak Lur dadi nggih. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tapi nggih lumayan guyu Lur timbang nangis Lur. Ket isuk wis nangis saiki guyu Lur. Cuman wayahe nasihati tewegang goyang guyu Lur. Panjenengan dereng ngerti Lur. Terus nggih. Tapi wis entek wektune Lur. Insyaallah kita teruskan nanti jam 1:30 nggih. Insyaallah kita teruskan 1:30. Dereng mantun sakjane Lur wis. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf sebesarnya. Amal soleh waktunya digunakan sebaik-baiknya nggih. Ke toilet, makan,
sholat, istirahat, datang di sini 1:30 kita sudah mulai, nggih. Bukan 1:30 masih nunggu-nunggu. Alhamdulillah jazakumullah khairah. Mudah-mudahan paling barokah. Dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.